Salam sehat pemirsa, jumpa lagi dengan saya Freddy Su Nian Chang yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan di mana acara S-High Talk, kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Acara ini memberikan informasi yang baik untuk Anda semua mengenai kesehatan yang berdasarkan penelitian ilmiah yang kuat dan terbukti secara klinis. Bagaimana kami memberikan solusi yang terbaik untuk kesehatan Anda bersama Scientist Home Indonesia. Pemirsa, apakah Anda pernah mendengar penyakit osteoporosis? Osteoporosis adalah keadaan di mana tulang kehilangan sebagian besar massa density dan kepadatannya, sehingga tulang tersebut menjadi rapuh ataupun keropos dan dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Masalah osteoporosis merupakan bagian dari penyakit degenerasi yang secara umum terjadi karena penuaan. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Departemen Kesehatan RI tahun 2006 menyebutkan figur epidemiologinya sebagai berikut, bahwa 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria di mana Indonesia memiliki risiko terkena penyakit osteoporosis dan juga osteoartritis. Jadi bayangkan kalau misalnya pria dan wanita dari Indonesia ini memiliki jumlah risiko yang besar terkena penyakit osteoporosis dan juga osteoartritis. Sering ditemukan pada penderita yang berusia di atas 40-an. Bahkan wanita yang sudah mengalami menopause sekalipun mengalami peningkatan resiko yang sangat signifikan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Dr. Rumel Tobing dan kita akan berbincang-bincang apa dan bagaimana penyakit osteoporosis dapat menyerang tulang kita. Apa saja faktor yang menyebabkannya dan bagaimana cara pendekatan serta strategi apa penanganan masalah utama yang ditemukan pada osteoporosis. Ya, Dr. Rumel Tobing. Kita pada segmen ini kita akan berbicara mengenai osteoporosis. Kalau dilihat secara medis dokter ya, sebenarnya bagaimana seorang itu dikatakan bahwa dia terkena osteoporosis dokter? Ya. Seseorang itu bisa disebut terkena osteoporosis sebenarnya berdasarkan pemeriksaan. Ya. Jadi kalau seseorang mengatakan saya sudah berpenyakit osteoporosis, itu belum pasti kalau dia belum didiagnosa secara tepat. Atau kalau kita nyatakan sebenarnya apa itu osteoporosis? Ya. Osteoporosis adalah keadaan patologik atau di mana tulang pada keseluruhannya, jaringan-jaringan tulang ini mengalami penurunan massa atau densitas atau kepadatan akibat proses penuaan yang membuatnya menjadi rapuh dan tidak mampu menahan beban berat tubuh serta benturan-benturan yang mungkin. Kita terjemahkan benturan ini tidak terlalu kuat juga akan mengakibatkan keluhan yang sangat di tulang ini. Ini menandakan bahwa dia itu sudah terkena osteoporosis. Di samping tadi usia lanjut yang membuat dia semakin rapuh, semakin kepadatannya berkurang, dan gravitasi yang mempengaruhi itu juga akan menegakkan diagnosa osteoporosis setelah dia mengalami sesuatu hal. Tadi dokter sempat mengatakan bahwa ini adalah kaitan dengan usia lanjut. Berarti apakah pada saat orang sudah berusia lanjut ini akan mengalami hal seperti ini, dokter? Tidak semuanya, tidak semuanya usia lanjut akan mengalami osteoporosis. Beberapa di antara mereka ada sampai usia lanjut 80-an tidak didiagnosa dengan osteoporosis. Kalau dari osteoporosis tersebut dokter ya, sebenarnya faktor-faktor utama yang menjadi pemicu selain tadi faktor usia, lalu mungkin ada semacam cedera tulang, apakah ada faktor lainnya dokter? Ya, faktor-faktor yang sangat menentukan untuk osteoporosis ini kembali dengan gizi yang tidak seimbang. Gizi yang tidak seimbang. Osteoporosis tetap berkaitan dengan tulang. Sementara pembentukan sel-sel tulang atau matrik disebut di istilahnya itu adalah berkaitan dengan protein. Jadi seseorang yang kekurangan protein dari masa kecilnya dan tidak terawat dengan baik, tidak seimbang gizi, kemungkinan dia akan mengalami osteoporosis. Jadi faktor pencetus yang lain, sesudah dewasa, dia merokok, dia mengalami obesitas, dia memakan obat-obatan yang mungkin mempercepat terjadinya osteoporosis, dan kemungkinan juga banyak hal yang lain yang menyangkut dengan kebiasaan hidup tidak sehat
minum alkohol, Ya, ya. bergadang, dan sebagainya. Ya, kalau untuk mengetahui seseorang itu terkena osteoporosis dokter ataupun keropos tulang, apakah ada cara-cara yang mungkin kita bisa merasakan bahwa oh sepertinya saya ini sudah kena semacam osteoporosis dok? Ya, seseorang curiga Ya, merasakan bahwa dia takut Ya. osteoporosis, itu bisa dipastikan dengan pemeriksaan ultrasonik. ultrasound. Ya, itu pemeriksaan kepadatan tulang. Di sana nantinya akan ada titik-titik Ya. atau grafik yang menunjukkan angka-angka. Kalau dia di -1 masih dianggap belum osteoporosis. Tapi -1 sampai -2,5 mengarah ke osteoporosis. Ya, Kalau ya. sudah melewati -2,5 sudah jelas dia osteoporosis. Ya, ya. Nah, untuk memastikan ini, kita tidak bisa lagi di tempat-tempat tertentu. Mungkin Freddy juga pernah lihat di mall-mall Betul, banyak untuk sekali. promosi Ya. susu atau sejenisnya produk-produk susu. Mereka selalu menyediakan ultrasonik untuk Ya. pemeriksaan kepadatan tulang atau Ya, ya. osteoporosis ini. Ya. Dokter, dalam beberapa kasus kita ketahui bahwa wanita ini lebih rentan terkena osteoporosis, apalagi yang menjelang masuk ke masa menopause, dokter. Ya. Kenapa demikian, dok? Ya, baik. Memang osteoporosis sangat terkait dengan menopause. Ya. Karena ini berkaitan dengan hormon estrogen dan progesteron. Jadi wanita itu selalu rentan terhadap osteoporosis. Di Ya. samping hormon yang menyangkut dengan menopause, ada juga pendapat bahwa perempuan-perempuan yang mungil, Ya. yang kecil, perawakan kecil, di masa tuanya kemungkinan besar akan mengalami osteoporosis. Ya, selain perempuan yang mungil ataupun tadi dikatakan masuk ke menopause, berarti ada juga faktor masalah dia ataupun kegemukan, dok ya? Kegemukan. Ya, Bisa ya, juga, obesitas, ya. dok, maksudnya, dok? Obesitas Bisa juga menjadi faktornya, bisa juga menjadi faktor. Ya. Jadi kecil juga oke, nah, obesitas juga oke. Ya. Jadi tidak menjadi jaminan. Hanya sekarang di mana kepadatan tulang itu bisa dipertahankan oleh karena hidup yang teratur, gizi yang teratur Ya. sebelumnya. Seru sekali, dokter. Pemirsa, itu tadi penjelasan dari Dr. Rumi Altobing tentang penyakit osteoporosis. Ternyata keadaan tersebut banyak dipengaruhi kondisi hormonal tubuh, yang artinya regenerasi sistem tulang yang ditentukan oleh hormon, di mana mengalami penurunan ataupun gangguan, sehingga hampir tidak terjadi regenerasi dan hanya berlangsung degenerasi. Nanti kita akan kembali meneruskan obrolan tentunya tentang osteoporosis, tapi setelah yang satu ini tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, tetap di SHI Talk. Nah, mereka bisa menjelaskan apa yang dialami oleh pasien yang datang berobat atau memberikan keluhan-keluhan tertentu dengan apa yang dirasakan. Ya. Terima kasih pemirsa, kembali bersama saya Freddy Su Nian Chang, dan juga bersama Dr. Rumi Altobing dalam SHI Talk, kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pemirsa, saat ini berbagai jenis penyakit bisa menjadi masalah yang besar bagi si penderita maupun keluarganya, baik secara fisik maupun secara psikis. Apalagi jika penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh dan malah harus menjalani pengobatan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pemirsa, Scientist Home Indonesia merupakan tempat pengobatan yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan berdasarkan informasi penelitian ilmiah terbaru. Dengan berkonsultasi bersama tenaga medis yang handal, yang profesional, pasien yang berobat dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Apa kebutuhan yang sebenarnya mereka perlukan? Pemirsa, saya bersama Dr. Rumi Altobing dan akan mengajak Anda untuk menyaksikan satu profil dari Scientist Home Indonesia. Pepatah mengatakan tak kenal tak sayang, sudah kenal Anda tentu semakin sayang. Mari kita saksikan profil dari Scientist Home Indonesia. Scientist Home Indonesia adalah salah satu tempat pengobatan yang beroperasi dengan dasar yang jelas, berupa penelitian ilmiah yang kuat berdasarkan hasil kerja selama puluhan tahun. Sehingga jika ada pasien yang berobat, pasien tersebut dapat memahami tentang kondisi dan kebutuhannya. Scientist Home Indonesia didirikan pada bulan April 2008
Sementara induk perusahaannya didirikan pada tahun 1995 yang telah memiliki sejarah lebih dari 10 tahun di bidang kesehatan. Scientist Home Indonesia memberikan solusi bagi pelanggan berdasarkan pada pandangan ilmiah. Dengan adanya penelitian yang terus diperbaharui, dapat dipercaya bahwa SHI mampu memberikan pengetahuan penelitian terbaru kepada konsumen yang berkaitan dengan kesehatan. SHI juga menyediakan beberapa pelayanan untuk konsumen, seperti MDI atau cek darah, dan tes kepadatan tulang. Scientist Home Indonesia juga memiliki tenaga medis yang berkompeten. Semua produk